Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian dari sang saudara sekota Elang Lazio, wah ini wujud nyata dari Mercato sulit, Mercato pelit, tetapi performanya elit banget teman-teman. Lazio berhasil membantai Dinamo Kiev ya, dan penyerang mereka, Boluayedia menjadi bintangnya dengan Dopieta. Total dia sudah mengoleksi 4 gol. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin beberapa berita menarik dari liga terbaik di dunia, Serie A. Berita yang pertama, ada 2 mantan pemain Serie A teman-teman, yang nasibnya berbanding terbalik dan drastis banget nih berubahnya. Yang pertama adalah Szczęsny, kiper Juventus yang memutuskan pensiun ya di musim ini karena kontraknya tidak diperpanjang. Ternyata padahal musim ini baru berjalan sebentar, dia berubah pikiran. Ini Barcelona berhasil meyakinkan kiper Polandia berusia 34 tahun untuk kembali ke lapangan hijau. Szczęsny menandatangani kontrak 1 tahun bersama Barcelona. Nah, Barcelona sendiri baru saja ditinggal kiper utamanya ya, Ter Stegen, karena cedera selama 8 bulan. Nah, lalu kemudian ada pemain Serie A lainnya yang nasibnya berbanding terbalik, yaitu Varane, mantan bek Madrid dan juga MU ya, yang di awal musim ini telah menandatangani kontrak untuk membela Como. Tentu saja bagi tim sekelas Como yang baru saja promosi dari Serie B, transfer Varane ini termasuk mercato mewah ya. Gimana ceritanya mereka bisa menggait mantan juara dunia, mantan juara Liga Champion di usia yang belum tua-tua banget, masih 31 tahun. Ternyata apesnya teman-teman, Varane mengalami cedera di Giornata pertama, dan sekarang ya menuju Giornata 6 dia menyatakan untuk pensiun dari lapangan hijau. Aduh, apes banget. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Ada kerusuhan besar nih di sepak bola Italia, tepatnya kemarin ya di partai Coppa Italia yang mempertemukan 2 tim dari satu kota yang sama, yaitu Genoa melawan Sampdoria, Derby della Lanterna. Wah, ini kerusuhannya parah banget teman-teman ya. Ada banyak korban. Gue bacain aja nih beritanya dari La Gazzetta. Di sini dituliskan bahwa 8 penangkapan telah dilakukan, sementara setidaknya 15 orang mengalami luka-luka, 9 diantaranya dirawat di rumah sakit setelah bentrokan keras antar pendukung Genoa dan Sampdoria di Derby Coppa Italia Rabu malam yang lalu. Derby della Lanterna telah lama dinantikan antara Genoa dan Sampdoria di putaran kedua Coppa Italia, menyebabkan adanya kekerasan dan perilaku asusila di jalan-jalan sekitar Stadio Luigi Ferraris di Rabu malam lalu. Kedua tim telah tidak bertemu hampir 2 tahun sebelum akhirnya bertemu lagi di pertandingan kemarin malam, dan ketegangan antar pendukung rivalitas keduanya telah memuncak dalam beberapa tahun terakhir. Kekacauan dimulai ketika pendukung Genoa memamerkan serangkaian spanduk yang dicuri dari Ultras Sampdoria. Polisi anti huru-hara dipanggil setelah pertandingan berakhir dan kekerasan terus berlangsung hingga larut malam, hingga pukul 2.30 waktu setempat. Mengerikan. Seorang polisi dirawat di rumah sakit akibat bentrokan, sementara setidaknya 14 orang lainnya luka-luka. Total 9 orang dirawat di rumah sakit. Atas kejadian ini teman-teman, Genoa dan Sampdoria dihukum tidak boleh menyelenggarakan partai kandang. Untuk 2 partai berikutnya nih dari Genoa tidak boleh dilangsungkan di Luigi Ferraris, yaitu melawan Juve dan Bologna. Padahal ini lawan berat-berat banget, dan berarti ini menguntungkan juga nih untuk Juve. Aduh. Sementara untuk Sampdoria 2 partai berikutnya tidak boleh di Luigi Ferraris, yaitu menghadapi Juve, Stabia dan Mantova. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Gue mau update hasil Coppa Italia 32 besar yang baru saja berlangsung ya. Ini ada wakil Serie A Lecce kalah dari Sassuolo 0-2. Lalu ada Cagliari menang 1-0 lawan Cremonese. Lalu kemudian ada duel antar tim Serie A, Torino kalah 1-2 dari Empoli. Pisa kalah 0-1 dari Cesena, Udinese menang 3-1 lawan Salernitana. Lalu derby nih tadi Genoa lawan Sampdoria, adu penalti teman-teman, seru banget. Sampdoria menang 5-6, Monza menang 3-1 lawan Brescia, dan Napoli, ini derby juga teman-teman, disebutnya Derby della Sud ya, melawan Palermo. Napoli menang 5-0 dan Ngonge mencetak 2 gol dalam 12 menit. Wah, ini Conte benar-benar mengamuk.
Dengan hasil ini, maka di 16 besar akan mempertemukan Juve lawan Cagliari. Ini mah gampang lah ya, Juve akan lolos. Lalu ada Fiorentina lawan Empoli, sesama tim Serie A, relatif berimbang tapi rasanya Fiorentina akan lebih unggul. Kemudian ada Bologna Monza. Untuk Bologna tidak sekuat musim lalu. Kemudian Atalanta enak banget cuma melawan tim Serie B ya, Cesena. Lalu kemudian di bagian sebelahnya teman-teman, wah ini partainya menarik-menarik banget nih. Milan akan bertemu Sassuolo teman-teman. Walaupun si Sassuolo Bambang Yudhoyono ini sekarang statusnya adalah tim Serie B, tapi kita akan selalu ingat ya bahwa Sassuolo adalah momok bagi dua tim Milano, AC Milan maupun Inter Milan. Dan sekarang kita lihat nih, apakah Sassuolo tetap akan menjadi momok Milan? Lalu kemudian partai lainnya ada Roma melawan Sampdoria. Sampdoria juga tim Serie B, tapi rasa-rasanya melihat nama besar mereka akan tampil ngotot ya di partai melawan Roma. Lalu wah ini big match teman-teman, ada Lazio melawan Napoli. Dan yang terakhir ada Inter melawan Udinese. Ini juga relatif berat karena Udinese sekarang lagi bagus. Ini jadwal Coppa Italia kalau dilihat-lihat agak nggak adil ya teman-teman. Ada tim Serie A melawan tim Serie B doang. Ada tim Serie A yang menghadapi tim papan bawah Serie A. Tetapi di satu sisi ada yang mengerikan nih, Lazio melawan Napoli. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, gue mau update hasil dari Europa League teman-teman. Perwakilan Serie A ada dari dua tim ibu kota ya. Untuk Serigala Roma gagal meraih poin penuh di hadapan publik sendiri melawan Athletic Club. Tetapi setidaknya bomber baru mereka on fire ya teman-teman. Dovbyk mencetak gol lagi. Nah gini dong, striker ya mencetak gol. Nggak kayak Lautaro sama Vlahovic lebih banyak nggak cetak golnya lagi ya. Tetapi sebetulnya untuk Dovbyk sendiri di 3 pertandingan awal bersama Roma dia tidak mencetak gol sama sekali. Dan di 3 pertandingan terakhir dia selalu mencetak gol. Untuk pertandingan ini teman-teman, sebetulnya kemenangan Roma sudah di depan mata. Tetapi penyakit mereka sama kayak Inter nih. Di menit-menit akhir bikin pelanggaran gak penting. Dan dari bola mati itulah akhirnya Roma kebobolan ya di menit 85. Ini persis seperti kejadian Inter di derby kemarin. Lalu kemudian di pertandingan ini turun juga nih pemain Roma asal Arab ya, Saud Abdulhamid, yang mainnya buset deh jelek banget teman-teman. Akan tetapi sejelek-jeleknya penampilan Saud Abdulhamid, menurut gua paling mengenaskan adalah penampilan Soleh. Selama ini dia dibanding-bandingkan dengan Dybala. Ini gua lihat ya di beberapa pertandingan Roma di awal musim ini, Soleh lebih cocok disebut the next Iturbe anjir. Gaya mainnya lebih banyak goreng-goreng kayak tukang ayam sabana ya, tetapi tidak menghasilkan gol dan assist. Lalu kemudian dari sang saudara sekota Lang Lazio, wah ini wujud nyata dari Mercato sulit, Mercato pelit, tetapi performanya elit banget teman-teman. Lazio berhasil membantai Dinamo Kiev ya, dan penyerang mereka Boluayedia menjadi bintangnya dengan 2 Pieta. Total dia sudah mengoleksi 4 gol. Wah kalau dibandingkan dengan strikernya Roma, Dovbyk, harganya beda jauh. Bahkan ini sih dia kalau nggak salah pemain pinjaman doang ya. Tetapi untuk urusan mencetak gol dia tidak kalah. Dan dengan hasil ini teman-teman, di papan klasemen Europa League, wah Lazio keren ada di peringkat 3. Sedangkan Roma cuma ada di peringkat 2-3. Ya tapi perjalanan masih sangat panjang. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin seri hari ini, gue cuma mau info saja pertandingan-pertandingan di Giornata 6 ya. Tidak ada grande partita sayangnya, tetapi ada beberapa pertandingan yang gue rasa akan menarik. Bologna melawan Atalanta, Torino lawan Lazio juga akan seru, dan menurut gue Udinese lawan Inter juga akan seru sih, karena Udinese juga lagi bagus. Kemudian untuk pertandingan klub besar, Milan akan melawan Lecce, Genoa lawan Juve, lalu kemudian Napoli melawan Monza. Nah kalau dilihat di atas kertas sih harusnya Milan, Juve, dan Napoli tidak akan kesulitan ya mengalahkan lawan-lawannya. Akan tetapi untuk Milan dan Juve ada potensi tergelincir ya, karena mereka harus mempersiapkan diri juga untuk partai di tengah pekan nanti. Jadi ada kemungkinan mereka akan rotasi yang membuat permainan menjadi tidak seimbang. Sekian dulu untuk cerewetin seri A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.